wajib siap melayani. Setia. Pemirsa, apa kabar? Sehat dan semangat selalu ya. Pemirsa pasti sama nih seperti saya. Kita suka bahagia ya pemirsa kalau menemukan barang-barang yang bagus dan unik. Seperti tas, sepatu, baju, dan produk kerajinan tangan lainnya. Dan bahkan tak jarang dari kita ini suka mengoleksinya ya pemirsa. Tapi pernah nggak sih kita berpikir atau mencari tahu siapa pencipta kreasi dari barang-barang bagus dan unik tersebut? Serta apa yang melatar belakangi sang kreator dalam membuat karya-karyanya? Untuk itu hari ini pemirsa di layanan Jakarta On TV kita sudah bersama dengan seorang kreator produk seni kria yang bahkan produk ini sudah mencapai pasar mancanegara. Dan unik ya pemirsa, produk yang beliau ciptakan ini sangat bernilai meskipun berasal dari limbah kayu. Langsung saja pemilik brand Tridol, Don Gunarto. Halo Ledon, apa kabar? Baik Mas Aldi, gimana Mas Aldi? Baik juga. Alhamdulillah, saya baik juga Ledon. Ledon, terima kasih sudah bergabung di layanan Jakarta On TV. Nih tentunya saya sangat senang nih Ledon. Karena saya dan pemirsa ini sangat penasaran nih dengan brand Tridol. Kok bisa triplek brodol naik kelas menjadi tas pesta yang mewah? Luar biasa Ledon. Oke. Kita akan bahas nih secara tuntas Ledon terkait dengan Tridol ini Ledon. Namun sebelum itu kita sapa pemirsa terlebih dahulu yuk. Halo pemirsa layanan Jakarta On TV, saya Don Gunarto, pemilik Tridol Bag, brand yang membuat hanya tas untuk pesta. Dan saya Aldi, Anda sedang menyaksikan layanan Jakarta On TV. Empati, tegas inovasi Anda. Solusi 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 empati, tegas inovasi Anda. Ledon, sejak kapan mulai tertarik dengan industri kreatif khususnya di bidang kerajinan tangan? Dan hal apa Ledon yang melatar belakangi Ledon dalam berkarya? Baik, begini Mas Aldi, kini kita nggak apa-apa ya, flashback sekitar 40 atau 50 tahun yang lalu. Dulu saya tinggal di ujung sebuah desa di Boyolali ya. Itu di depan rumah saya, itu ada tukang kayu kelas empu itu. Kelas empu itu yang saya maksud adalah luar biasa hebat. Satu saat dia membuat pesanan kursi satu set. Dibutuhkan waktu 7 minggu untuk menyelesaikan pesanan. Dibutuhkan 2-3 orang untuk mengangkat benda itu. Namun demikian, yang selesai 7 minggu itu tadi, hasilnya hanya bisa dimakan keluarga hanya untuk 3 minggu. Di situ saya terketuk. Ada tidak sebuah produk dibuat dari kayu sekecil mungkin atau sedikit mungkin, tapi bisa dijual semahal mungkin. Awalnya di situ. Dalam perjalanan yang panjang, saya tidak pernah menanyakan kepada siapapun, termasuk pada empu. Soalnya apa? 10 empu yang saya tanya akan ada 10 jawaban. Akhirnya saya hanya menanyakan kepada Tuhan bahwa tolong saya diberi petunjuk. Ada tidak kayu sekecil mungkin tapi dijual semahal mungkin. Akhirnya saya pindah ke Jakarta. Di situ saya mendapatkan jawaban ini yang saya anggap dari Tuhan. Satu saat saya dihadapkan oleh kayu-kayu mobil yang brodol yang rusak. Ditantang oleh seseorang, bisa tidak memperbaiki dan membuat. Saya jawab, bisa. Satu. Kedua, shift knob atau tempat persneling yang dibuatnya itu sama rumitnya itu sama dengan mundu, itu harganya bisa
waduh puluhan kali lipat itu buatan saya itu. Mundo itu istri saya 5.000 aja ditawar, saya waktu itu membuat save knop itu sudah 150.000. Akhirnya saya menemukan jawaban itu. Jadi tergantung di mana diaplikasikan. Nah, kayu sekecil mungkin bisa dijual semahal mungkin kalau satu, masuk di mobil mewah, kedua, menjadi tas pesta. Itu akhirnya saya menemukan jawaban dan itu semua dibuat dengan bahan baku sampah triplek atau triplek brodol yang saya singkat menjadi tridol. Wah, flashback-nya lumayan jauh juga ya, Lek Don. 40 sampai 50 tahun lalu. Bahkan tadi ketika Lek Don nge-flashback nih, kayaknya saya belum direncanakan nih oleh orang tua saya untuk hadir ke dunia nih, Lek Don. Hal menarik dari produk yang Lek Don ciptakan ini bukan saja dari bahan dasarnya yang berupa kayu, tetapi juga produknya yang begitu bagus dan terlihat mewah, Lek Don. Dan juga ada hal yang begitu menarik nih, Lek Don. Ini terkait dengan pemilihan brand yang Lek Don pilih, yaitu Tridol. Nah, ini ada apa nih sebenarnya, Lek Don, dengan triplek yang brodol ini, Lek Don? Silakan, Lek Don. Begini, satu saat, ini kalau kita bicara tentang triplek brodol ya, satu saat mungkin dalam beberapa bulan mendatang saya akan menikah dengan istri saya. Calon mertua saya itu bongkar-bongkar plafon rumah. Nah, bongkar plafon rumah, itu tripleknya itu ditaruh di pinggir sampah, setiap malam dibakar. Nah, di sini momentumnya. Itu sudah beberapa hari, itu saya seperti tidak terusik. Tapi ada titik-titik tertentu, satu hari ya, di mana waktu itu sore, ada angin, triplek-triplek brodol itu tuh ini, epek gitu loh. Saya seperti terpanggil untuk menyentuh, untuk memperdulikan. Akhirnya triplek-triplek brodol itu saya simpan. Mertua saya menanyakan, "Loh, buat apa toh?" Malah saya sendiri masih belum tahu jawabannya mau buat apa. Tapi sebaiknya saya simpan dulu. Setiap saat saya pelajari. Hingga satu saat saya menemukan kunci rahasia terbesar dari triplek brodol adalah terutama satu, kelenturannya. Jadi dia punya kelenturan yang luar biasa. Kedua, kandungan air yang sudah 0, artinya dia itu stabil. Kenapa? Karena sudah dipanggang puluhan tahun di atas. Otomatis dan saya pada akhirnya mendapatkan sebuah bahan baku bagus, material bagus yang sudah terseleksi oleh alam. Dan ingat, alam itu kalau menseleksi tidak pernah mau disuap gitu. Bagus ya bagus. Itulah alam. Nah, pada satu saat saya ingin sekali memberikan kepada istri saya itu sebuah kenang-kenangan atau apapun. Akhirnya saya putuskan untuk membuat sebuah tas pesta yang terbuat dari triplek brodol ini. Kemudian hari setelah benda itu saya serahkan pada istri saya, akhirnya saya membuat beberapa varian. Ternyata istri saya itu begitu menyukai. Kenapa menyukai? Karena apa? Setiap dipakai itu tidak pernah ada kompetitornya. Selalu dia sendiri. Tidak pernah ada yang sama. Semahal apapun tas kulit itu pasti banyak. Itu di Jakarta itu banyak orang punya. Tapi begitu dia menggunakan tas triplek brodol itu dia sendiri. Nah, akhirnya kalau ada pertanyaan, kenapa tas? Tas itu untuk perempuan itu sesuatu yang luar biasa. Rate-nya itu harganya bisa panjang banget, dijual murah ada, mahal juga ada. Akhirnya saya memutuskan tas pun hanya tas untuk pesta. Ingat, untuk wanita, pesta itu adalah di mana dia harus tampil dalam kondisi yang sangat prima. Nah, dan tas pesta ini menjadi sebuah pelengkap. Meskipun momentum pesta itu sangat singkat, tapi wanita itu ingin selalu tampil luar biasa bagus dalam setiap momen. Nah, di situ pada akhirnya saya menemukan sebuah slogan ya, tampil memikat di momen singkat. Tampil memikat di momen singkat. Luar biasa, Lek Don. Setuju ya pemirsa, bahwa pergi ke pesta ini merupakan momen di mana kita harus tampil paripurna. Bukan saja untuk wanita, tetapi juga untuk pria. Bahkan seorang pria ini bukan saja memikirkan
apa yang dia kenakan itu menjadi hal yang penting. Tetapi ada juga hal yang begitu penting yang juga dia pikirkan adalah siapa yang dia gandeng ketika ke pesta tersebut. Setuju ya pemirsa? Oleh karenanya Ledon, tentunya saya dan pemirsa ini sangat sepakat dengan tagline brand Tridol, tampil memikat di momen singkat. Karena ternyata nyatanya penampilan paripurna seorang wanita ketika datang ke sebuah pesta itu bukan saja bermanfaat untuk dirinya, melainkan juga sangat bermanfaat untuk mengangkat martabat dan menunjukkan jati diri pria yang menggandengnya. Lalu mengapa nih Ledon hanya memilih tas pesta untuk menjadi satu-satunya produk dari Tridol ini, Ledon? Ya, kalau yang melatar belakangi itu memang ada ya, tapi kita bisa mundur sejenak Mas ya. Jadi itu mungkin ilhamnya itu mungkin beberapa puluh tahun silam. Jadi begini, satu saat saya mendapat pekerjaan, waktu itu saya masih menjadi orang yang menata interior mobil-mobil mewah ya. Waktu itu saya kedatangan tamu. Jadi tamunya itu begini, minta Mercedesnya itu diganti, joknya itu diganti kulit. Saya beri harga, waktu itu kalau nggak salah sekitar 8,5 juta. Dia bilang itu harganya itu tuh masih nggak seberapa dibanding tas istrinya. Nah, saya penasaran, buset. Tas istrinya itu tuh Bapak, dia menyebut tas istrinya itu 60 juta. Nah, di situ langsung tek. Lah kulit yang segitu gede cuma 8,5 juta, ini tasnya aja udah 60 juta itu. Wah, berarti tas itu memang sesuatu yang memang agak harus diberi garis bawah itu. Itu yang membuat pada akhirnya setelah saya membuat kayu mobil, pada belakangannya itu setelah Tridol itu tuh membuat tas. Kenapa Tridol bag itu hanya tas? Saat memang ya hanya tas pesta yang memiliki rate yang sangat panjang dan laku dijual mahal itu memang ya hanya tas, terutama untuk pesta itu tadi. Nah, ilhamnya itu ada di situ. Jadi saat saya mendapat pesanan itulah akhirnya saya putuskan kalau gitu Tridol bag itu identik dengan tas. Tidak ada produk lain selain tas pesta. Kurang lebih seperti itu Mas. Ilhamnya kenapa kok tas? Itu jawabannya. Baik, Ledon, 2 tahun terakhir masyarakat global termasuk di Indonesia telah menghadapi sebuah tantangan besar, yaitu pandemi COVID-19. Pemerintah dan segenap bangsa Indonesia telah berjuang bersama melawan pandemi. Dan alhamdulillah, hari ini kita bisa sama-sama merasakan bahwa penanganan pandemi COVID-19 di tanah air semakin baik dan terkendali. Lalu Ledon, apa pembelajaran dari perjuangan yang Ledon lakukan bersama dengan tim Tridol untuk bangkit dari pandemi COVID-19 yang bisa dibagikan kepada pemirsa layanan Jakarta On TV? Silakan, Ledon. Begini Mas Aldi, kalau bicara tentang pandemi, waduh itu saya rasa memang produk-produk saya dengan istri itu termasuk yang paling KO. Soalnya apa? Lawang itu tas dirancang hanya untuk pesta. Di satu sisi pesta saja tidak diperbolehkan atau sangat tidak bagus lah untuk pandemi ini. Nah itu saya sendiri mengatasi, tidak memiliki solusi apapun yang berkaitan dengan Tridol. Akhirnya isi saya agar kita tetap survive itu membuat betul-betul hal yang sangat di luar dugaan, yang belum pernah dilakukan, dalam arti menjadi sebuah bisnis ya. Ya pada akhirnya apa aja, pastinya bukan Tridol, bukan terus saya membuat alternatif ini, produk ini menjadi itu, varian ini, varian itu, enggak. Soalnya itu betul-betul tidak bakal jalan. Akhirnya yang dicari adalah sesuatu, ini istri saya kan, sesuatu yang mau COVID, mau apa, itu semua orang tuh butuh apa? Makanan. Ya, meskipun dia tidak punya pengalaman, tapi ibunya tuh pinter masak. Ya pada akhirnya itu sekitar itu untuk kita survive. Di samping hal-hal lain, termasuk misalnya saya itu sesekali masih menerima untuk merestorasi mobil-mobil klasik. Kalau itu kan nggak kumpul-kumpul orang, artinya itu sangat sendiri itu loh. Bisa saya kerjakan sendiri di rumah saya. Ini itu masih.
Tapi itu juga tidak banyak. Artinya itu kalau mengandalkan itu sudah tidak mungkin. Tetapi ya karena digabung dari saya, nggak ketang kecil-kecil sedikit, mungkin masih ada yang pesan kayu mobil dan baik itu ya pada akhirnya tetap bisa membuat kita bertahan. Kurang lebih seperti itu Mas Aldi. Jadi memang ya udah kita ikuti saja lah. Sebab memang pada akhirnya dalam hidup itu memang hal-hal seperti ini. Itu bukan sekali ini. Zaman saya kecil, tuh orang Jawa menyebut kayak gini, ini pagebluk. Pagebluk itu ada aja. Tapi nyatanya orang bisa melalui dengan baik. Nah pada akhirnya yang membuat kita semua tetap baik, tetap ini tuh kalau orang Jawa bilang itu jangan girsulo. Girsulo itu ya kita anggap saja ini kita sesuatu harus dijalani, jalan saja dengan ikhlas itu saja. Itu yang membuat seandainya toh kurang makan, kurang ini, kurang itu. Kalau ikhlas menjalani itu kayaknya semua kok jadi enak aja. Gitu Mas Aldi. Kita kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, masih di layanan Jakarta On TV dan saat ini kita juga masih terhubung secara virtual bersama dengan seorang pelaku industri kreatif, pemilik usaha kerajinan tangan Tridol, Don Gunarto. Le, Don, kita lanjut lagi nih, Le. Kali ini saya ingin bertanya dengan hal yang sangat tajam nih, Le. Yaitu apa nih? Tips dari Le Don untuk para pemula yang ingin memulai usaha di bidang kerajinan tangan. Silakan, Le Don. Begini Mas Aldi, kalau kita mau membuat sesuatu yang memiliki ciri khas sendiri, apalagi ini berkaitan dengan kerajinan ya. Kerajinan itu dimanapun, di pelosok Nusantara atau dimanapun di dunia ini, selalu dengan catatan adalah yang kita sebut kerajinan adalah kerajinan yang sudah kita kenal ya. Itu selalu ditandai oleh ketersediaan bahan baku yang tidak jauh dari lingkungan di mana manusia itu berada. Misalnya, dari yang banyak bambu, tentu kerajinan bambunya terkenal. Dari yang terkenal banyak kayu, tentu banyak kerajinan kayu. Nah, namun demikian itu kan dulu. Nah, sekarang kita sudah hidup di kota besar misalnya Jakarta ya kan. Ya sudah, nomor satu kita pahami dulu material apa yang ada di sekeliling kita. Kalau bisa, usahakan jangan sampai kita tuh dipusingkan oleh material kita merancang material yang jauh dari lingkungan kita. Itu jangan sampai seperti itu. Pahami apa yang ada di sekeliling kita. Triplek brodol, plastik rusak, bekas peralon rusak, peralon tua, itu semua bisa menjadi bahan baku bagus dan tidak sulit. Nah, soalnya kalau kita mencari sesuatu yang jauh dari lingkungan kita, kita nanti akan dipusingkan sebagus apapun itu desain, sebagus apapun itu produk. Tapi kalau bahan bakunya itu kita sendiri sangat dipusingkan, tidak tersedia di sekeliling kita, itu akan sulit. Nah, nomor satu tentu kenalilah bahan-bahan apa yang ada di sekeliling kita. Pedulikan apa yang ada di sekeliling kita. Itu nanti pasti akan menjadi sesuatu. Saya punya satu kata-kata bijak. Sesuatu yang kita pedulikan dengan kesungguhan hati akan memberikan sesuatu. Luar biasa, Le Don. Ini kita semua terkesima nih, Le Don. Lalu apa nih, Le Don, biasanya kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha pemula di bidang kerajinan tangan ini? Dan apa yang harus mereka lakukan untuk menghadapi dan mengatasi berbagai kendala tersebut? Begini Mas Aldi, kendala terutama sekali yang sangat saya rasakan, terutama hal-hal yang sifatnya itu sangat teknis. Begini, tukang yang saya pakai adalah tukang kayu yang umurnya itu sudah bertahun-tahun menjadi tukang kayu. Kalau dia saya kasih gambar, ini contoh sedikit ya, gambar itu kursi. Gambar yang si kertas itu dia bisa menyelesaikan menjadi sebuah kursi. Hebatnya, sebenarnya bukan hebatnya, anehnya, begitu saya kasih gambar sudah jadi batok bukan gambar ya, buat seperti ini, dia sama sekali tidak bisa. Karena untuk dia, teknik mengolah kayu yang sedemikian, itu dia sama sekali tidak mengenal. Bagaimana mungkin sudut 3 mili bisa merekat dengan kuat, melengkung tanpa harus dipres, itu adalah kesulitan-kesulitan yang luar biasa menurut tukang yang harusnya membantu saya. Tapi pada akhirnya,
kita tetap harus berjalan dan akhirnya tetap menggunakan tukang itu. Dan tukang ini memang tukang yang sebenarnya memang sudah punya basic sebagai tukang kayu bagus. Dan akhirnya saya betul-betul mengajari dari nol, seperti halnya mengajari anak-anak. Bayangkan coba, tukang kayu sudah kelas empuh, belajar seperti anak-anak mengolah kayu. Dan itu betul-betul terjadi. Karena untuk dia, itu betul-betul menjadi nol. Itu betul-betul pekerjaan yang luar biasa untuk saya. Bagaimana saya harus mengajar orang yang sebenarnya sudah pinter. Tetapi pada akhirnya seperti mengajari anak-anak untuk mengolah kayu itu ya saat dia harus mengolah kayu triplek brodol ini. Dan pada akhirnya saya memang memberikan kepada tukang yang saya percaya ini. Itu yang betul-betul dari nol sampai selesai. Itu memang saya keluarkan semua. Tidak ada yang saya rahasiakan itu. Dan itu sampai sekarang. Dan sampai sekarang kalau ada orang setelah saya, itu ya dia yang bisa membuat tas itu dengan bagus. Yang membedakan, kalau saya bisa mengerjakan dari triplek sampai dalemannya selesai, menjadi tas pesta. Kalau dia hanya bisa selesai sampai batoknya. Soalnya yang menjahit dalamannya pasti orang lain. Sedangkan saya bisa dari nol sampai menjadi sebuah tattoo, saya bisa menguasai. Adapun kalau sekarang itu saya menggunakan dibagi dua. Satu membuat patoknya, satu mengisi dalamannya. Semakin menarik ya pemirsa. Ledon, selain semakin menarik, kita juga semakin penasaran nih Ledon. Penasaran apa yang dilakukan oleh Ledon dan tim dari Tridol hingga saat ini Tridol dikenal di pasar mancanegara. Silakan Ledon. Selama ini cara yang paling efektif, Mas Aldi, itu memang saat ini ya, sampai saat ini ya, itu memang hanya pameran. Pameran yang dalam setahun itu kan sering beberapa kali ada pameran ya. Nah itu paling efektif masih pameran seperti itu. Tapi kita ini perusahaan kecil ya. Artinya kalau harus mengiklankan di ini kan tidak dimungkinkan. Jadi pameran inilah yang paling efektif. Dan di tempat arena pameran itu di situ kan tamu dari berbagai negara kan tumplek ke situ. Jadi awal dikenal kita pun dari pameran. Nah sekarang pun kita banyak mendapatkan pembeli itu juga saat mereka tuh datang ke pameran. Belakangan untuk memesan ini itu semua berkat ini. Pameran itu tadi. Itu kurang lebih masalah. Wah betul ya pemirsa, ketika kita rutin mengikuti pameran tentunya akan membuat produk kita menjadi lebih dikenal oleh masyarakat luas. Dan ingat, salah satu persyaratan untuk mengikuti pameran, khususnya pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah, adalah perizinan yang lengkap. Seperti itu ya Ledon. Lalu menurut pandangan Ledon, apa nih kunci sukses dalam menjalankan usaha? Mas Aldi, mungkin ini apa yang saya katakan itu jangan dianggap saya sok tua ya, sok menggurui ya. Jangan dianggap itu nomor satu. Tetapi intinya adalah begini. Cintailah apa yang kita lakukan. Misalnya saat ini kita melakukan pekerjaan menjadi pengusaha kerajinan, cintailah itu. Cintailah dengan sungguh-sungguh. Cinta itu sendirilah yang seandainya kita mendapatkan masalah atau musibah, setidaknya akan mengurangi beban yang ada dalam perasaan. Kalau kita mencintai, kurang tetap kurang, musibah tetap musibah, tetapi dengan cinta yang besar terhadap apa yang kita lakukan, itu akan mengurangi beban dalam hati kita. Nah, beban yang dalam hati terasa ringan, kurang inilah yang membuat kita nanti akan senantiasa tetap bisa survive. Nah, survive, tidak stres, itulah nanti yang akan menolong kita tetap bisa melakukan apapun, alternatif ini, alternatif itu dengan jalan, dengan sesuatu kalau hati kita tuh tetap happy, enjoy, tidak pernah stres. Karena apa? Karena kita melakukan sesuatu yang sangat kita sukai, sangat kita cintai. Kurang lebih seperti itu. Kita kembali setelah yang satu ini. Halo warga Jakarta, Bang Soleh dan Pok Lucy punya kabar bahagia nih. Setelah terbukti mempermudah proses perizinan di Jakarta, di masa pandemi ini,
Ajib hadir dengan pengembangan inovasi layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan warga ibu kota. Kini, dengan Ajib, kamu bisa mendapatkan asistensi perizinan dan non-perizinan langsung dari rumah atau kantor kamu secara gratis. Mulai dari permohonan, pengajuan perizinan online, sampai dengan izin diterbitkan atau end-to-end proses. Caranya mudah, kamu dapat melakukan permohonan Ajib melalui website pelayanan.jakarta.go.id. Pilih menu pesan Ajib. Petugas Ajib akan mendatangi rumah atau kantor sesuai dengan waktu yang kamu inginkan. Petugas Ajib beroperasi di hari kerja, mulai pukul 8 pagi sampai dengan 3 sore. Saat kamu mengajukan permohonan perizinan melalui inovasi layanan Ajib, pastikan kamu menerapkan protokol kesehatan dan tetap disiplin 3M untuk melindungi diri dan orang sekitarmu dari penyebaran COVID-19. Urus izin di Jakarta, diajibin aja. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Follow Instagram @layananjakarta. Pemirsa, masih di layanan Jakarta On TV dan saat ini kita juga masih terhubung secara virtual bersama dengan seorang pelaku industri kreatif pemilik usaha kerajinan tangan Tridol, Don Gunarto. Le, Don, kita lanjut lagi nih, Le. Kali ini saya ingin bertanya dengan hal yang lain lagi nih, Le, Don. Yang ini terkait dengan pelayanan publik dan pelayanan perizinan dan non-perizinan di Jakarta. Bagaimana, Le, Don, melihat potret pelayanan publik di Jakarta saat ini? Yang namanya perizinan, itu dari dulu, ini umur saya sekarang ini sudah 70 tahun ya. Itu dari zaman dulu, puluhan tahun silam ya. Itu kalau saya dengar perizinan, apalagi yang urusan sama kantor lembaga-lembaga pemerintah, itu saya itu bawaannya udah pusing aja. Nah, tetapi yang saya rasakan saat ini, itu begitu mudahnya ya. Jadi saya yang biasanya itu saat dijunduk dari zaman dulu tuh kalau ngurus KTP aja saya males kok, karena rumit. Tapi sekarang itu memang menyenangkan ya. Jadi semua orang ramah, jadi sepertinya itu orang yang seperti saya gagap kayak gini nih, juga mendapat bantuan untuk sehingga kita tuh mudah, terus urusannya juga mudah, nggak jelimet gitu loh Mas. Itu beda dengan yang saya alami beberapa puluh tahun silam. Yang membuat saya itu sekarang juga misalnya mau berurusan dengan lembaga-lembaga untuk urusan perizinan, itu juga happy-happy aja. Apalagi sekarang itu ada produk-produk lain yang sifatnya mau ngurus ini, ngurus itu, dijemput lah di ini, itu tentu membuat ini ya. Mudah-mudahan orang yang seperti saya, yang punya perasaan seperti saya, yang dari zaman dulu tuh kalau ngomong perizinan itu bawaannya udah pusing duluan. Itu sekarang itu enggak. Jadi kemudahannya memang luar biasa. Sudah berbeda dengan beberapa waktu-waktu yang lalu, dan itu saya mengalami. Beberapa zaman, beberapa presiden, umur saya kan udah tua, jadi udah melewati masa yang panjang untuk yang namanya kayak. Dan sekarang ini saya merasakan betapa mengurus perizinan itu sangat mudah. Mengurus perizinan itu sangat mudah, luar biasa. Tentunya saya dan pemirsa ini sangat penasaran nih Ledon dengan kemudahan yang Ledon rasakan ketika mengurus perizinan di Jakarta. Seperti apa Ledon? Ini gini Mas Aldi, umur saya yang sudah mulai usur ini, ternyata pada akhirnya memang mendapat berkah juga. Saya yang memang biasanya ciri khas orang tua itu kan sudah mulai malesan ya, males jalan, males ini, males itu. Sekarang itu ada kemudahan yang luar biasa mudah yang disebut Ajib ya. Jadi saya itu sudah betul-betul sangat dimudahkan. Kemarin itu izin saya yang terakhir itu Tridol ya. Nah itu betul-betul dijemput, setelah selesai diantarkan. Bahkan untuk mengisi yang saya itu gagap, saya itu paling males tuh yang namanya suruh ngisi-ngisi apa tulisan brosur atau ini itu apa itu namanya apa tuh Mas yang harus diisi itu saya tuh paling males. Itu pun dibantu. Nah itu sebegitu luar biasanya itu kemudahan itu. Sudah ngisinya dibantu, dijemput, setelah selesai diantar. Nah itu kayaknya saya yang sudah mulai tua ini itu merasakan
bukan main gitu, kemudahannya saya rasakan. Dan ini untuk orang-orang yang pastinya muda ya tentu samalah dengan yang saya rasakan. Kemudahan itu pada akhirnya memang sangat menyenangkan dan itu bisa memicu untuk orang-orang yang sebelumnya malas ngurus izin menjadi semangat untuk memiliki izin. Itu karena kemudahan yang diberikan itu tadi. Baik, terima kasih. Apresiasi diberikan kepada Lekdon dan warga Jakarta lainnya yang telah mengurus perizinan dan non-perizinan secara mandiri tanpa menggunakan pihak ketiga. Semakin membuktikan bahwa di Jakarta, urus izin sendiri itu mudah. Tuh kan pemirsa, urus izin di Jakarta, diajibin aja. Lekdon, lalu apa nih rencana ke depan yang akan Lekdon lakukan, khususnya terkait dengan pengembangan usaha Tridol? Ya, ini sangat berkaitan dengan beberapa kali saya menyebut umur yang sudah tidak muda lagi, Mas ya. Umur yang sudah tidak muda lagi, dan kita juga mengkaitkan dengan hal-hal yang sifatnya itu lingkungan. Kebetulan yang namanya triplek brodol itu erat kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya itu lingkungan, terutama kayu hutan ya. Pemanfaatan kayu hutan secara berkesinambungan itu kurang lebih seperti itulah yang saya maksud. Saya ingin apa yang sudah saya capai ini dengan segala kerumitannya, terutama teknik mengolah triplek brodol ini, itu ingin sekali menularkan ini kepada masyarakat luas. Bahkan kalau perlu itu kita akan memanfaatkan teknologi komunikasi, entah pakai ini, pakai itu tuh mungkin saya butuh bantuan untuk merancang bahwa nanti saya akan memberikan tutorial membuat dari A sampai Z bagaimana mengolah sampah triplek menjadi sesuatu yang berharga bagus, dari sampah menjadi barang mewah dan berharga luar biasa bagus. Ingin saya sebarkan kemampuan ini. Dan yang paling penting, jangan takut. Sebahan baku yang akan kita olah ini sangat tersedia dengan mudah di kota-kota besar. Jadi jangan takut untuk kekurangan bahan baku. Baik, Lekdon, nampaknya kita sudah sampai di penghujung acara nih. Namun sebelum mengakhiri, pesan atau semangat apa yang ingin Lekdon sampaikan kepada warga Nusantara, pemirsa layanan Jakarta On TV, khususnya bagi mereka yang ingin menapaki peluang usaha kria? Silakan, Lekdon. Begini Mas Aldi, sebenarnya dia pertanyaan seperti closing statement itu juga gampang-gampang sulit ya. Tapi setidaknya saya akan menyampaikan sesuatu yang pernah saya lakukan dan sekarang sudah mulai bisa dipetik hasilnya. Jadi kurang lebihnya begini. Lakukan sesuatu, nomor satu adalah sesuatu yang sangat kita sukai atau sangat kita cintai. Kedua, tengok kiri, tengok kanan, depan, belakang. Apa yang ada di sekeliling kita. Nah, kenalilah apa yang ada di sekeliling kita. Setelah kita mengenali sifat atau karakter dari material yang ada di sekeliling kita, pasti kita akan menemukan sesuatu yang itu nanti dengan karakter bahan baku yang sudah sangat kita kuasai, ditambah kecintaan kita terhadap bahan-bahan material itu akan menjadikan sesuatu yang luar biasa bagus. Setidaknya itu akan bisa menjadikan sebuah karya yang betul-betul bagus. Sepanjang kita memang betul-betul mencintai dan betul-betul mengenali karakter dari material itu. Luar biasa, Lekdon. Terima kasih atas obrolan hangat dan waktu yang telah diberikan. Tentunya hari ini sangat bermanfaat dan menginspirasi. Sehat dan semangat selalu ya, Lekdon. Baik. Saatnya mendukung produk dalam negeri menembus pasar global. Bangga buatan Indonesia. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam setia melayani Jakarta. Kata demi kata, jalin dengan indah untuk menguraikan hati. Ku beranikan diri untuk memulainya, tapi mengapa bibirku tak dapat bergerak? Rasa berat, omongnya
pagi ini. Bila ku ingat saat itu, kami hanya saling berpandang dan terdiam terpaku. Obrolan hanya dirimu yang menyaksikan segalanya. Oh bulan, tolonglah daku, katakan padanya ku cinta dia. Perlu mengurus izin? Di Jakarta, urus izin sendiri itu mudah. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri itu mudah. Empati tegas inovasi Anda.